baru, hal baru, terus menyesuaikan dengan tempat-tempat yang baru. Ya bagi saya dengan orang-orang yang berbeda karakter satu dengan yang lain. Tapi disinilah Tuhan mempertemukan kita. Ya puji Tuhan, saudara. Haleluya, saya mau bersaksi bagaimana asam asin manis perjalanan kami anak-anak Mission Trip sampai ke tempat ini ya. Dan pertama sekali kami datang di tempat ini, jujur pertama hati itu dakdikduk kalau secara saya pribadi ya. Karena kenapa? Karena di sini saya pertama kali datang ke Sumatera, pertama kali saya datang ke Mas Nauli, terus pertama kali saya Mission Trip membawa rombongan bersama dengan adik-adik saya tercinta. Dan kayak rasa belum lama loh kami di tempat ini. Sampai-sampai kemarin saya selalu bilang sama Kak Tina, perasaan baru kemarin ya Kak Tin kami sampai. Perasaan baru kemarin ya Natal, baru kemarin ya tahun baru kemarin ya kita kayak merasa kayak cepat sekali waktu ini berlalu. Ya, dan saya sangat bersyukur karena kenapa? Karena saya menemukan keluarga baru yang sangat-sangat mengasihi saya, sangat-sangat memberkati saya. Ya, yang pertama, saya mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kedua, saya berterima kasih kepada Ibu Gembala. Mami, love you me. Terima kasih karena 2 bulan ini Ibu kayak seperti ibu saya sudah mengurus kami, memberi kami nasihat, memberi kami motivasi, ditambah lagi kesan-kesan yang sangat luar biasa. Kalau mendengar setiap pagi kalau ada sesuatu yang gak beres, pasti ibu, kalian ini seperti ini. Tetapi sekalipun seperti itu saudara, tidak membuat hati saya terluka. Tetapi saya selalu bilang sama diri saya, sama teman-teman saya, bahkan sama Kak Tina, aku sayang sekali loh sama ibu. Karena saya tahu ibu sekarang menjadi single parents. Bagaimana mengayomi anak-anaknya, bagaimana mengayomi jemaat yang ada. Terima kasih untuk saran, nasihat yang selalu ibu kasih sama saya. Balda, pertahankan kerendahan hatimu. Balda, jangan lupakan kami ya di sini. Kemarin pengen saya nangis saudara, karena kenapa? Waktu selesai kami pergi dari pasar, pulang ke pasar itu, sampai ke rumah ibu langsung bilang, pokoknya hari ini semua pakaian-pakaian harus beres. Jadi mulai keluarkanlah koper satu demi satu. Sebenarnya kenapa beberapa hari kemarin saya kurang mood, karena itu kayak sedih saya, Tuhan udah mau pergi lagi dari tempat ini, kayak rasa belum lama loh di sini. Akhirnya pas kemarin itu buka koper saya robek saudara. Koper saya robek. Jadi saya bilang, ibu bilang, kenapa koper kau bisa robek? Terlalu dipaksa ini kemarin. Iya bu. Akhirnya ibu bilang, keluarkan semua baju-bajumu. Keluarkan satu persatu baju-bajunya. Ambil benang sama jarum. Aku jahit pelan-pelan. Bukan kayak gitu caranya. Gini caranya. Ditunjukin. Ternyata ibu yang jahit koper saya sampai selesai. Sampai selesai saudara. Terus kemudian ambil baju-baju itu, ibu taruh di dalam koper saya satu persatu. Saya bilang, Tuhan, pertama kali loh saya bisa merasakan bagaimana sosok seorang ibu gembala yang benar-benar bukan cuma menjadi seorang otoritas sebagai ibu gembala, tetapi menjadi seorang ibu buat saya. Dan sangat-sangat saya sangat nggak mau nangis loh di hari itu, karena saya pikir nantilah hari ini, pokoknya nanti hari ini baru tercurah-curah memang air mata ini. Terus kemudian saya tadi malam tidur sama Kak Tina, jadi kami berdua bermesraan tadi malam. Kami berdua bermesraan, kita berdua peluk-pelukan, ya kan? Berbagi cerita, bercerita tentang banyak hal, tentang pengalaman pribadi, tentang pasangan kita masing-masing, tentang karakter-karakter kita berdua yang sama loh kita berdua, saudara. Kami berdua suka rapi, kami berdua suka bersih, kami berdua pokoknya segala sesuatu yang Kak Tina suka itu pasti aku suka. Apa yang aku suka pasti juga kakak itu suka. Kecuali cowok, enggak ya. Jadi saudara, salah satu alasan kenapa saya sangat menyukai tempat ini karena Kak Tina.
Ya, pertama Tuhan, kedua karena Kak Tina. Karena kenapa jujur, anak-anak gembala yang saya pelayanan sebelum-sebelumnya itu tidak menjadi berkat untuk saya. Tetapi Kak Tina jadi sosok kakak yang sangat-sangat memberikan dampak yang besar dalam pribadi saya. Kak Tina bukan cuma soal ngomong, tapi dia langsung lakukan, dia kerjakan, dia tunjukkan dini harus seperti ini, harus seperti ini. Sekalipun kadang-kala Kak Tina suka marah-marah sama kami juga karena ada sesuatu yang gak beres, tapi Kak Tina tetap baik, selalu tahu apa yang kita perlukan. Kalau udah mulai siang, tengah hari, ajak kita makan es krim. Ayo es krim. Satu hal juga yang nggak mungkin saya akan lupa, karena di meja makan kami itu selalu asik, saudara. Setiap kami makan di atas meja itu selalu asik di meja makan. Sarapan pagi, makan siang, makan malam selalu asik. Saya ingat suatu saat waktu kami selesai makan malam, kami latihan. Selesai latihan hari Jumat, turun kami semua ke bawah. Selesai makan, kami ngumpul-ngumpul. Kami anak-anak mission trip, kami berempat sama Kak Tina 5. Terus kami mulai bermain putar-putar sendok. Terus itu harus saling jujur-jujur. Kamu suka sama siapa? Kamu benci sama siapa? Apa yang kamu gak suka sama aku? Kayak gitu-gitu, saudara. Belum ditambah lagi dengan kegilaan-kegilaan dari adik saya ini. Ya selalu ambil musik. Motonya life is music. No music, no life. Ya, hidupnya katanya musik. Jadi kalau gak ada musik gak hidup dia. Bayangkanlah. Jadi setiap saat kalau Kak Tina mau panggil Juvan, sini. Tuh Kak Tina, deng. Gak, pokoknya gak mau lepas gitu. Jadi setiap kami punya cerita kami masing-masing. Dan saya sangat terkesan juga dengan adikku Benny yang menjadi anak muda tetapi pikirannya kritis, yang tidak mau kalah sama abang-abangnya, yang gak pernah kalah sama kakak-kakaknya. Ya, menjadi Benny Teguh dia sekarang, bukan Maria Teguh, Benny Teguh sekarang. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang selalu memberi kami kesempatan untuk bisa melayani, untuk bisa berdoa. Terima kasih untuk Kak Selo yang membuat kami kostum yang indah, salah satunya di sini, dan punya saya nanti setelah ini kita foto bersama. Terima kasih untuk anak-anak youth, love you guys. Pokoknya gak akan pernah aku lupa bagaimana momen-momen kita di pantai Sindeas. Oh, satu lagi yang saya gak akan lupa, bagaimana perjalanan mau pergi ke tempat pelayanan afdeling itu, yang dimana saya selalu bilang pernah aku bilang sama Mikael, pernah aku bilang sama Jovan, bagaimana ya kalau ada orang hamil ini terus lewat jalan ini, keguguran gak sih dia? Mikael cuma bilang, enggak Kak, buktinya anak-anak kita di gereja sehat-sehat. Iya ya, luar biasa. Jadi setiap dalam perjalanan itu karena banyak batu-batunya, sering kami bercanda, kayak gitu gitulah. Karena saking banyak batunya, banyak abunya, tapi saya nikmati segala sesuatu yang kita lakukan di tempat ini. Bahkan saya pernah bilang sama Kak Tina, kalau Valentino Rossi dia balap di jalan raya, di jalan lurus itu biasa. Tetapi kalau yang balap di jalannya seperti itu baru luar biasa. Dan itu kakak aku, Kak Tina itu. Bayangkanlah motor yang bisa dibilang nggak menunjang lah untuk jalan seperti itu, tapi bisa Kak Tina bawa 80 dengan kecepatan yang sampai terbang-terbang, rambut kriwilku ini kan teman-teman, saudara-saudara. Sampai dicakar jidatku karena topinya terbang. Adalah bekasnya, makanya itulah alasan kenapa saya pakai poni sampai hari ini. Dan terima kasih untuk adikku Yemima yang terus menjadi bahan untuk ketawa dengan ciri khasnya yang selalu buang angin. Ya saudara, jadi tadi malam sebelum tidur aku diberikan kiss night dengan cara seperti apa? Di VN kentutnya, ya Tuhan. Gak akan aku hapus itu. Aku posting itu nanti deh, tenang aja, tandai sama mama. Jadi waktu itu aku terinspirasikan dengan selebgram. Dia juga rambutnya kriwil. Jadi aku pengen sekali pakai poni karena aku lihat cantik. Jadi aku bilang sama Kak Tina, ayolah gunting poniku. Gak usah. Ayolah Kak, aku bilang sama Kak Wati, ayolah, Kakak kan orang salon.
lagi nggak mau aku dek, lagi nggak mau aku, nggak mood aku lagi sakit, nggak tahu lah sakit beneran atau enggak. Udah mulai putus asa lah aku, jadi Katina bilang nantilah sama Mima, karena Mima jago potong poni. Akhirnya aku bersabar sampai besok pagi itu siang ya tuh, pagi itulah. Mulai aku bilang, deh ayolah potong poni kakak. Digulungkan poniku semuanya kayak gini, saudara-saudara. Bayangkanlah, ini belum lurus, ini karena udah lurus, karena udah dicapok. Jadi yang seperti kemarin, tim youth lihat itu yang ada bergelombang-gelombang, digulung lah semuanya, terus diguntingnya sampai sini, naik dia langsung di atas sini, saudara. Yesus, pengen aku teriak, Mima, oh Tuhan Mima, kayak apa ini rambut kakak Mima? Enggak loh kak, tenang kakak, aku rapikan. Pertama dari sini, digunting-guntingnya sampai sini, digunting-guntingnya sampai di tengah. Udah Mima, cukup Mima, nggak usah lagi, kayak gini aja Mima, kayak gini. Cantik kok kak, cantik kok. Ku beraikan rambutku, memang kayak Mariam Belina masih muda itu. Jadi datang masih Juvan, Ju, cantik gak? Karena mereka takut untuk bilang gak cantik. Iya kak, cantik banget. Padahal bohong pasti itu. Dan sampai hari inilah kalau saudara-saudara lihat ada perbedaan, karena dari hal itu ada sejarahnya. Intinya saya mengasihi Bapak Ibu semua, saya mengasihi tim youth yang ada, saya mengasihi keluarga gembala. Terima kasih untuk bimbingan dan kesempatan kami bisa melayani di tempat ini. Sekian dari saya, adik-adik saya pasti sudah memikirkan apa yang harus kubilangnya ya. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Itulah, saking cintanya kami di tempat ini sampai kopir nggak mau pulang, udah sobek. Ya, puji Tuhan, bersyukur kurang lebih ya hampir 2 bulan di sini. Nah, saya banyak hal yang saya dapat di tempat ini. Banyak proses, ya bukan juga ibu gembala yang kadang juga Beni kadang memproses hidupku dengan tingkah lakunya. Kadang saya memang setiap doa saya bilang Tuhan, saya mau diproses Tuhan. Saya pikir itu jemaat atau apa yang nanti akan yang memproses hidup saya, ternyata Beni saudara. Karena di kamar saya kan udah siap siaga jam 10 aku mau tidur ini, karena ya habis pagi ngantuk sekali saudara, apalagi banyak pekerjaan, apalagi saya sudah dikontrak oleh Katina jadi asisten di dapur, potong bawang, potong cabai. Saya sudah bilang, Ben, jam 10 abang udah mau tidur, ayolah Bang Jo, main kita sekali Bang Jo. Udah mau tidur aku Ben, diganggu Beni. Akhirnya karena aku pikir juga, iya udah mau ke kampus, HP udah mau ditahan. Ayolah main kita. Akhirnya sampai jam 12 saudara, udah nggak sadar. Pas bangun pagi Biston tertidur, dimarahi Bu Gembala. Kami setiap selesai penyembahan baca Alkitab. Saya karena udah ngantuk sekali saudara, giliran saya baca Alkitab dan nggak tahu ayatnya di mana, dimarahi oleh Bu Gembala saya saudara. Pagi-pagi itulah, karena saya sudah dikontrak jadi asistennya Katina di dapur. Pagi-pagi udah potong bawang semuanya di sini. Datang si Beni, Bang Jo yang ngepel ya. Karena saya doanya kan, Tuhan proses hidup saya. Oh ya udah, iya Ben, pergilah kau ke sekolah. Potong bawang semua siap, selesai ngepel, datang lagi Katina. Apaan gini. Ini telingaku kalau bisa bicara udah bilang udah panas aku ini. Karena itu saudara, belum lagi Ibu Jupan, Katina Jupan, semua Jupan, makanya karena kerja nak beres saudara. Kenapa? Kiri kanan Jupan semua, di dapur, di teras, apalagi karena udah dibilang sampai di Beni, ayamnya itu ditangkap. Nggak ditangkapnya saudara, akhirnya teras itu penuh dengan kotoran ayam. Karena nggak dibersihkannya, aku yang bersihkan. Hampir 2 jam aku di teras sih saudara, bersihkan itu, gosok itu. Nah itulah, karena doaku ingin dibentuk, ingin diproses. Akhirnya nggak jauh-jauh Tuhan pakai orang untuk proses saya. Orang terdekat, Beni. Kalau ibu ya nggak usah ditanya lagi, kalau ibu memang aku udah tahu. Jadi itu saudara. Jadi apalagi mungkin semua yang saya kenal jemaat-jemaat di sini, tapi saya merasa bahwa jemaat-jemaat di sini tuh jemaat yang luar biasa. Kemarin kami doa-doa itu
hampir di ujung-ujung pandang semua apa tempat-tempat rumah-rumahnya. Saya bilang ini kalau nggak ada motor di zaman dulu habis lah ini, berkeringat ini, suaranya luar dalam semua udah berkeringat ini, karena jauh-jauh tempatnya saudara. Terus kupikir kan setiap hari Minggu datang ibadah banyak orang, kupikir luar biasa berarti jemaat-jemaat ini antusias dalam mencari Tuhan. Makanya saya merasa terberkati oleh jemaat-jemaat Tuhan, apalagi anak-anak youth, apalagi tim musik saya saudara, besti saya di musik. Kadang saya bingung juga saudara, selesai ibadah Kabalda kan sempat bilang, Ju, kamu kalau habis ibadah coba kamu sapu, nyusun kursi. Di sisi lain ada teman-temanku yang mau latihan, aku bingung, aduh ya udahlah belakangan nanti Kabalda itu tim musik dulu. Cari kami latihan saudara, akhirnya di briefing kumpul kami, aku yang kena semua. Jadi itulah, ya puji Tuhan sampai saat ini bisa bertahan, itu semua karena Tuhan. Jadi harapan dan doa saya biarlah jemaat Tuhan semua di tempat ini semakin kuat, semakin diberkati baik dalam usaha pekerjaan, biarlah semua diberkati Tuhan, semakin setia dalam Tuhan, semakin giat dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ya, selama 2 minggu ini ada begitu banyak hal yang saya alami selama 2 bulan selama mission trip di tempat ini. Kalau bicara tentang kesaksian ya Bapak Ibu, saya rasa gak cukup berapa jam. Kalau bisa 1 hari itu kesaksian aja, itu tentang kesaksian, tapi semua ada batasannya. Kalau bicara tentang proses atau persoalan itu soal biasa. Di dalam perjalanan saya mengiring Tuhan, pedas pahitnya ya saya alami, sakit-sakitnya ya saya alami. Saya nggak bisa ngadu sama siapa-siapa selain saya berteriak sama Tuhan. Juga proses sewaktu saya pulang 5 hari di rumah, juga saya diproses dalam keluarga saya, pengambilan ijazah saya, mengurus BNI untuk bank saya juga, semua ada prosesnya. Yang membuat saya, aduh Tuhan, kenapa seperti ini? Setiba sampai juga, saya juga diproses. Proses itu bukan membuat kita semakin lemah, tapi bagaimana proses itu membuat untuk kita batu loncatan, untuk semakin naik level. Saya pribadi, saya memang punya kelemahan, tapi saya belajar bagaimana kelemahan itu bisa saya sempurnakan. Jadi selama 2 bulan ini saudara, saya lewati itu hanya menangis sama Tuhan. Hanya menangis sama Tuhan. Mungkin saya punya kakak rohani, tapi gak sepenuhnya saya curhat banyak. Saya cuma curhat pada inti-intinya saya, tapi lebih dari itu semua saya cuma berdoa, lari sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berteriak sama Tuhan, gak tahu sama siapa-siapa saudara. Mungkin nanti setelah sampai di kampus, saya juga mengalami seperti itu. Jadi sikap yang saya ambil cuma satu, lari sama Tuhan, nangis sama Tuhan, teriak sama Tuhan, ya sama Tuhan sajalah saya cerita saudara. Dan puji Tuhan, saya bersyukur bisa ada di tempat ini, bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, dan bersyukur bisa mengenal jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi kami sampai sejauh ini, yang memperhatikan kami. Saya berterima kasih kepada Opung ya. Kalau nanti misalnya saya gak punya persembahan, Opung itu datang, adanya persembahanmu baru, hati saya itu aduh Tuhan, saya merasa seperti dia kayak nenek kandung saya saudara. Saya punya nenek, sewaktu saya pulang, nenek saya itu langsung peluk saya. Aduh baru rindu sekali aku sama Mun. Pokoknya banyak kali lah dibilang. Jadi setiap saya lihat Opung ini sebelum saya pulang, hati saya itu kayak merasa Tuhan, saya rindu sama nenek saya. Bukan sekali 2 kali, makanya selalu saya perhatikan Opung ini. Opung, adanya ini Opung, karena saya merasa dia seperti Opung saya sendiri saudara. Dan yang sosok yang membuat saya gak jauh dari mama saya saudara, ya saya rasa seperti Kak Selo lah. Kalau saya mau cerita ya, kalau hati saya sedih, saya mau cerita sama Kak Selo seperti mama saya sendiri. Jadi istilahnya setelah saya pulang, saya gak ngerasa sedih lagi, karena seperti ada orang yang membuat saya gembira, membuat saya bisa cerita luas sama mereka. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan ada beberapa hal dalam pribadi saya, dipercayakan dalam mengajari anak-anak tamborin, walaupun semuanya diperoleh dengan proses, tapi itu semua membuat saya tetap bersuka cita, harus bisa melayani Tuhan dengan proses, harus bisa melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, sama saja kita melayani di depan ini sia-sia. Makanya saya mengajari anak-anak tamborin itu penuh dengan sukacita, walaupun nanti situasi-situasi di mana jam-jam istirahat itu menipis, tapi saya gak apa-apa Tuhan, saya harus mengajari mereka sampai nanti mereka bisa, sampai nanti kita sudah pergi ke tempat ini, ada yang menggantikan tempat
kehidupan ini. Saya sangat bersyukur sekali buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya sangat bersyukur sekali buat kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih, saya juga menyaksikan selama saya berada di tempat ini, biaya sepersen pun saya tidak keluarkan, saudara. Bahkan ongkos saya ke sini saya tidak keluarkan. Kenapa? Saya cuma menghadu sama Tuhan. Tuhan, aku nggak punya ongkos, Tuhan. Tuhan, kayak mana ini? Sedangkan ongkos saya tadi pulang hari minggu kemarin, saudara, saya pulang, saya bingung. Tuhan, uang saya tinggal 50 lagi di tangan. Padahal nanti ongkos ke sana 60-an. Dari mana uangku, Tuhan? Aku selalu berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan kirimkan orang yang memberkati saya dan saya bisa pulang. Saya sangat bersyukur sekali. Saya saksikan pertolongan Tuhan itu dalam pribadi saya. Ada banyak hal yang ingin saya saksikan, tapi tidak semua saya bisa utarakan pada saat ini, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara melihat saya banyak diam, banyak sendiri, tapi inilah pribadi saya. Saya memang orang yang tidak suka terlalu banyak bicara. Lebih baik saya diam, tapi saya melakukan. Jadi seperti itulah saya, saudara. Jadi istilahnya seperti ini. Proses yang membuat saya itu bukan semakin lemah. Bagaimana saya semakin dewasa dalam menghadapi semua proses itu. Dan sampai sekarang Tuhan bentuk saya dan menjadi saya bisa menghadapi itu semua. Coba kalau proses itu saya buat menjadi kelemahan, mungkin saya tidak mampu untuk berjalan. Dan sampai saat ini saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih kuatkan saya, Tuhan masih menyertai hidup saya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya harapkan kita semua di tempat ini tetap setia mengiring Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan selalu percaya bahwa proses kehidupan yang engkau alami dalam keluargamu, Tuhan pasti tolong. Pencobaan, krisis ekonomi, masa sukar yang engkau alami, bahkan keluargamu mengalami seperti ini, percaya ketika kamu hanya mengadu sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Walaupun orang-orang sekelilingmu tidak tahu, Tuhan yang tahu hatimu, Tuhan yang tahu ketulusan hatimu. Tidak siapa-siapa, tapi Tuhan yang tahu. Itu saja yang bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Semuanya saya rasakan di tempat ini begitu luar biasa bersama teman-teman saya. Ya, banyak rintangan, cobaannya. Mungkin saya lah yang paling bungsu di antara tim ini. Ya, siap budannya lah saya. Saking siap budannya, pekerjaan pun kurang seperti itu. Saya orangnya, sama kayak adik saya seperti itu. Kalau di dalam tim ini, ya lihat teman saya Jovandri, ya semangatnya. Saya bersyukur sama Tuhan juga. Kapan ya saya seperti dia, seperti itu. Tapi itu tidak membuat saya jatuh seperti itu, langsung tergeletak seperti itu, bukan. Tapi saya mau berusaha seperti itu. Mungkin di tempat ini saya belum ada kelihatan apa yang saya kerjakan seperti itu. Khusus buat orang tua saya. Terima kasih Bang Jo. Ya, dimana saya sering dimarahi seperti itu. Dimarahinya karena itu, karena saya minta seperti itu. Kapan lagi dimarahi nanti? Jadi di lain itu juga Kak Tina juga sering saya lawan seperti itu. Kayak anggap kayak gimana seperti itu ya. Memang itulah. Karena saking dekatnya nggak tahu lagi hormatnya seperti itu ya. Mami saya bilang harus baik belajar lah kau ini katanya gitu. Kau harus rendah hati seperti itu. Tapi ya itulah saudaraku, doakan saya ya, karena saya ada pelayanan di tempat ini, mungkin prosesnya belum terasa sama saya ya. Dimana pekerjaan saya begitu-begitu saja ya, yang dulunya saya menjaring sama orang tua saya ya, kami yang menjaring sama Bang Jo ya, sama Bang Mundri ya, kami ya kayak gitulah, senang rasanya bisa lakukan semuanya lagi. Kami bisa nangkap biawak sama dia kan, makan biawak, makan ular ya, senang rasanya ya. Makanya muka kaya pun hampir sama saudaraku. Aku bilang, oh udah hitam aku bilang gitu. Kali ini nggak mau hitam, harus ada perbedaan. Gaya pangkas rambutnya aja sama ya kan.
Makanya nggak tahu lah. Mungkin itu ngomong kasih yang sama mungkin. Ya. Saya bersyukur juga kepada Tuhan di mana punya tim yang luar biasa. Tuhan tempatkan di tempat ini, membantu pelayanan di tempat ini juga. Terima kasih buat teman-temanku. Ya, nanti di next waktu kalau dari kampus semakin erat lagi hubungan kita. Bukan hanya di tempat ini tapi nanti di kampus sampai seterusnya ya. Ya. Terima kasih buat Kawalda juga yang sering menasihati seperti itu. Walaupun kadang aku nggak dengar karena dewek kali dia ketutup sama nasihat-nasihat. Jadi nggak masuk lagi saudaraku. Sering ya udahlah aku lakukan. Tapi kadang Tuhan tolong berikan aku telinga seperti murid yang bisa mendengar seperti itu. Kadang kalau udah nasihat-nasihat itu saudaraku sakit rasanya. Tapi ya itulah gara-gara kita yang buat semuanya itu terjadi. Makanya lah kita dinasihati kan. Jadi jangan mau seperti saya ya. Tapi belajarlah yang baiknya, segala sesuatunya apa yang kita kerjakan ya lakukanlah dengan baik, ya tetap setia di tempat ini. Ya mungkin banyak hal yang perlu sekali ya dalam keluarga, dalam kehidupan ini, tapi selebihnya itu utamakan Tuhan. Mungkin pekerjaan kita lah, tapi itu kalau bisa tidak menghalang kita untuk datang kepada Tuhan ya saudaraku. Karena hari ini saya sangat bersuka cita ya. Tadi pengen gak mau nangis, tapi karena lihat saudara-saudara yang kukasihi, ya abang-abang yang menguatkan saya lucu sama lihat Pak Nita seperti itu. Semuanya bisa diatur katanya. Itu yang buat saya kuat. Segala sesuatunya mungkin berat, tapi kalau kita lakukannya dengan penuh kepercayaan, ya mungkin semuanya bisa terselesaikan. Doakan kami juga dalam keberangkatan kami banyak terima kasih di mana sidang jemaat yang antusias memberkati kami semuanya tercukupkan. Ya, doa saya waktu itu jangan pernah pikirkan ongkos kepulangan kita, saya bilang sama teman-teman saya, karena orang-orang yang tulus datang melayani ya sepenuhnya pasti akan diberkati Tuhan. Aku bilang kayak gitu ya. Kelihatanlah sampai sekarang kami pun sering berbicara seperti tak boleh sama si Jovan kan. Banyak cerita yang udah aku sampaikan. Nanti kalau udah di kampus jangan kau cuekin aku bilang kayak gitu, karena banyak yang dekatin dia saudaraku, kalah saing sama saya ya. Karena dia jago musik ya, dia jago musik, banyak yang fans sama dia, minta diajari. Saya Tuhan dalam hati, yaudahlah, gak apa-apa. Nanti lain waktu nanti saya gak mau lagi didekati sama yang lain seperti itu. Mungkin nanti Tuhan akan percayakan yang lain seperti itu. Ya terima kasih juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan sekali lagi, buat muda-mudi ya, banyak yang sudah kita lakukan. Mungkin dalam game waktu itu ya, yang lari sarung itu, mungkin itu yang nggak bisa saya lupakan. Sampai ada yang ketinggalan sampai korobek sarungnya, tapi itu nggak membuat saya terlupakan lah nanti itu ya. Semua kebaikan yang saya rasakan terkhusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang memberkati secara langsung, yang mendoakan saya hingga saat ini. Terima kasih. Mungkin nantinya saya akan pelayanan di luar, tapi doakan saya rindu pelayanan tahun depan kesini lagi. Tapi kalau Tuhan rencanakan ya saudaraku, ya doakan saya terus menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi dan menghormati otoritas yang ada ya. Itu aja kelemahan saya. Dalam pekerjaan saya ahli seperti itu. Ya, terima kasih. Akhir pujian mungkin. Ada satu hal yang ketinggalan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih banyak karena sudah memberi dengan setulus hati sehingga kami bisa pulang naik pesawat. Luar biasa dan bersyukur sekali. Saya percaya Bapak Ibu melakukannya itu bukan karena kami tetapi karena Tuhan. Amin. Dan saya percaya juga berkat Tuhan pasti
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak rasanya waktu hampir setengah jam lebih ya, tapi nggak apa-apa sekali-sekali kayak gini. Ini dalam momen terindah buat anak-anak kami mission trip. Sekali andalkan Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Amin. Secara jujur kami orang tua, kami semangat melihat kinerja kalian, pelayanan kalian yang sungguh-sungguh. Tapi doa dan harapan kami, apapun yang kalian cita-citakan pasti Tuhan kabulkan. Amin. Tetap semangat melayani Tuhan. Haleluya. Saat ini mari kami panggilkan anak-anak kami sekolah minggu untuk didoakan. Kita angkat pujian. Ada sukacita. Haleluya.